Baik, selamat siang dan selamat datang kembali teman-teman mahasiswa di video pembelajaran keempat mata kuliah hukum perusahaan. Kalau kemarin kita di video pertama telah mempelajari mengenai pengantar hukum perusahaan, kemudian di video kedua mengenai badan usaha non berbadan hukum, dan yang ketiga mengenai badan usaha berbadan hukum seperti perseroan terbatas atau PT. Nah, di kesempatan video keempat kali ini kita akan mempelajari mengenai salah satu doktrin yang terkenal di badan usaha berbadan hukum, yaitu doktrin Peirce dan Corporate Veil. Nah, apa sih maksudnya? Untuk doktrin ini dia memang lebih identik kepada urusan nih mengatur tentang PT atau perseroan terbatas, yang kalau kita artikan kalau secara bahasa Indonesia artinya upaya menembus tirai badan hukum atau upaya menembus batasan dari badan hukum. Berarti artinya doktrin ini justru akan mengecualikan regulasi atau ketentuan yang sudah ada di badan usaha berbadan hukum. Dan memang ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, kemarin kita banyak ya membahas contoh PT, ada PT Kereta Api Indonesia, ada PT Inka, ada PT Indofood maupun PT Unilever yang kita sering konsumsi produknya sehari-hari. Nah, di sini ternyata PT itu walaupun sudah diatur sedemikian rupa dapat dikecualikan. Dikecualikannya dalam ranah apa, teman-teman mahasiswa? Yang pertama, biasanya dia bisa dikecualikan kalau ada suatu PT atau persyaratan perseroan ya atau badan usaha yang sebagai badan hukum itu sebenarnya belum terpenuhi dari awal atau tidak terpenuhi. Jadi dia diam-diam sudah melaksanakan operasional padahal syaratnya itu belum tercukupi. Kemudian yang kedua, ada juga kondisi di mana pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung ternyata memiliki iktikat buruk untuk kepentingan atau kekayaannya pribadi. Nah, padahal kan harusnya ya namanya badan usaha berbadan hukum memiliki kekayaan yang terbatas antara perseroannya dengan si pemiliknya atau pengelolanya. Nah, di sini kalau terjadi suatu konflik of interest atau konflik kepentingan, maka batasan tersebut bisa dikecualikan. Kemudian yang ketiga, teman-teman mahasiswa sekalian, ada juga yang namanya kondisi di mana pemegang saham ternyata terbukti terlibat melakukan perbuatan melawan hukum. Ingat ya, PMH bukan manifestasi. Berarti artinya apa? Pemegang saham ini ternyata dia melanggar suatu regulasi, melanggar suatu peraturan perundang-undangan, sehingga dia bisa dituntut secara hukum. Jadi dia tidak bisa bersembunyi di balik atas nama PT. Dan yang keempat, pemegang saham memakai kekayaan tersebut secara melawan hukum, yang akhirnya mengakibatkan perseroan itu tidak memiliki cukup dana untuk operasional atau untuk pelunasan hutang. Nah, di sini berarti pemegang sahamnya bisa dituntut atau digugat nih, karena dia dianggap merugikan perseroan tersebut secara sengaja. Padahal harusnya dana operasional atau dana yang untuk pelunasan hutang itu tidak boleh digunakan dengan alasan pribadi dalam bentuk apapun. Nah, ini adalah kondisi pengecualian di mana seorang pemegang PT bisa dijatuhi hukuman ya atau dituntut secara hukum. Nah, kalau di Indonesia sendiri, teman-teman mahasiswa sekalian, doktrin ini tadi dalam beberapa perkara perdata, hakim bisa ya menyatakan pemegang saham harus bertanggung jawab pribadi kalau memang ada bukti yang sah dan meyakinkan bahwa badan hukum tersebut telah dirugikan atau disalahgunakan oleh si pemegang saham tadi. Jadi secara keperdataan ternyata bisa dituntut, tapi harus bisa terbukti ya secara sah dan meyakinkan kalau itu ulah dari si pemegang sahamnya. Kemudian teman-teman mahasiswa, ada juga kalau di Indonesia itu misalkan ada kasus pembiayaan fiktif atau penggelapan dana oleh direksi maupun pemegang saham ya intinya, di mana kreditur itu dalam hal ini dia boleh atau diperkenankan menuntut pemegang saham supaya tidak berlindung di balik atas nama PT. Nah, di sini hal tersebut atau doktrin yang saya sebut tadi akan berlaku. Artinya mau tidak mau pemegang saham tadi dia dianggap memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Jadinya kan seperti badan usaha yang tidak berbadan hukum. Padahal di sini dia sebenarnya berada di ranah badan usaha berbadan hukum.
Nah, inilah merupakan bentuk pengecualiannya dari doktrin ini. Sehingga Pak, ini berusaha untuk menghindari adanya penyalahgunaan status perseroan terbatas untuk kepentingan pribadi. Bagaimanapun itu tidak diperkenankan dan secara ilegal kalau di Indonesia. Dan pada prinsipnya doktrin ini sebagai perlindungan limited liability, artinya tidak berlaku jika digunakan dengan iktikat buruk atau ada suatu perbuatan melawan hukum dan pada akhirnya merugikan pihak ketiga. Jadi merugikan PT tersebut kan otomatis logikanya juga bisa nih merugikan karyawannya, merugikan konsumennya. Di sini pemegang saham itu akan dapat dituntut atau bertanggung jawab secara penuh, secara tidak terbatas, supaya tidak sembunyi atau peta umpet ya mungkin istilahnya dibalik atas nama PT. Nah, jadi demikian teman-teman mahasiswa untuk video pembelajaran keempat mata kuliah hukum perusahaan ini. Semoga bermanfaat dan nanti kita akan lanjutkan di video pembelajaran yang selanjutnya. Demikian dan terima kasih.